Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan progres pengembangan bisnis dessert yang kami buat, yaitu Crumble Cheese Dessert Cup. Crumble Cheese Dessert Cup kami kembangkan sebagai dessert kekinian yang praktis, estetik, dan cocok untuk mahasiswa yang sering membutuhkan cemilan manis yang lembut dan mudah dibawa. Konsep yang kami bangun menggabungkan kualitas rasa, visual estetik, serta kemasan yang nyaman. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan model bisnisnya menggunakan bisnis model canvas, mulai dari nilai utama produk, siapa target pasarnya, bagaimana cara kami menjangkau mereka, sampai strategi pemasaran dan insight dari test market yang sudah kami lakukan. Harapannya, struktur bisnis ini bisa memberikan gambaran jelas tentang arah pengembangan Yodeli ke depannya. Sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang beranggotakan Yolanda Magdalena Sihotang, lalu ada Dede Sri Rahayu, dan juga saya sendiri Putri Dewi Aulia. Baik, pada bagian ini terdapat BMC dari produk dessert cup kami. Nah, yang pertama ada value proposition. Produk yang kami tawarkan adalah dessert cup kekinian dengan varian rasa modern seperti Milo, Regal, Oreo, dan cheese crumble. Kami menggunakan bahan premium tanpa pengawet sehingga rasa dan kualitasnya tetap terjaga. Teksturnya lembut dan creamy dengan kemasan estetik yang menarik, dan produk ini cocok untuk konsumsi pribadi maupun untuk hadiah. Nah, yang kedua ada customer segments. Di sini pelanggan utama kami adalah mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun di area Dayakolot dan Bojong Soang. Mereka cenderung suka mencoba dessert baru dan menyukai produk dengan tampilan estetik. Selain itu, mereka biasanya membeli dessert 1 sampai 2 kali sebulan, bahkan ada yang seminggu sekali. Segmen ini juga sangat cocok karena aktif di media sosial dan suka tren kuliner. Kemudian ada channel, kami juga memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai jalur komunikasi utama. Selain itu, kami juga menjual langsung di kampus, bazar, dan event komunitas untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Konten foto dan video menjadi daya tarik utama untuk menarik perhatian. Review pelanggan juga sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, customer relationship. Kami menjaga hubungan dengan pelanggan dengan memberikan layanan chat yang cepat dan ramah. Kami juga aktif berinteraksi di media sosial melalui repost, polling rasa baru, dan konten menarik. Setiap pembelian kami melengkapi dengan kartu ucapan personal sebagai bentuk perhatian. Setelah transaksi, kami melakukan follow up untuk memastikan pelanggan puas. Selanjutnya ada revenue streams. Di sini pendapatan utama berasal dari penjualan dessert cup ukuran mini dan medium. Kami juga menerima pre-order untuk acara seperti ulang tahun, arisan, dan kegiatan kampus. Selain itu, kami melihat peluang untuk menambah pendapatan dari paket bundling dan seasonal flavor. Variasi pendapatan ini juga membuat bisnis lebih fleksibel dan menarik. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya utama kami terdiri dari peralatan produksi, lemari pendingin, dan packaging. Dari sisi SDM, kami memiliki tim produksi sama admin chat dan pemasaran yang mendukung operasional. Kami juga memiliki resep premium serta desain kemasan yang menjadi identitas produk. Modal bahan baku dan biaya operasional turut menjadi bagian penting dalam berkelanjutan usaha. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas utama kami adalah produksi dessert cup mulai dari mixing, layering, hingga packaging. Kami juga melakukan kontrol kualitas untuk memastikan rasa dan tekstur tetap konsisten. Selain itu, kami rutin membuat inovasi rasa berdasarkan tes market. Promosi digital, pengelolaan pesanan, dan pengantaran juga menjadi bagian penting dari aktivitas harian. Kemudian ada key partners. Di sini kami bekerja sama dengan supplier bahan premium seperti susu, keju, dan biskuit. Supplier kemasan seperti cup, tutup, dan stiker juga mendukung operasional. Untuk pengiriman, kami memanfaatkan kurir lokal atau ojek online.
Nah, dalam pemasaran kami bekerja sama dengan komunitas kampus dan mikro-influencer untuk memperluas jangkauan. Selanjutnya yang terakhir ada cost struktur, yaitu di sini adalah biaya terbesar berasal dari bahan baku premium yang digunakan dalam pembuatan dessert. Selain itu, ada biaya untuk packaging seperti cup, stiker, dan sendok. Kami juga mengeluarkan biaya produksi seperti gas, listrik, dan maintenance alat. Biaya transportasinya pun dan promosi digital juga menjadi bagian dari Crumble struktur Cheese biaya. Dessert Cup menawarkan dessert dengan rasa creamy, lembut, dan tingkat manis yang seimbang. 3 varian rasa yang kami sediakan yaitu Oreo, Milo, dan Regal dipilih berdasarkan preferensi anak muda yang menyukai dessert kekinian dengan rasa familiar namun premium. Selain rasa, visual produk menjadi nilai yang penting yang ingin kami tonjolkan. Layer dessert disusun rapi, topping crumble dibuat estetik, dan kemasan cup dirancang aman serta menarik. Estetika ini penting karena konsumen kami cenderung tertarik dengan tampilan makanan, bukan hanya rasanya. Nah, kami menggunakan bahan premium tanpa pengawet untuk menjaga kualitas. Opsi ready stock dan pre-order juga disediakan agar konsumen dapat membeli sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, nilai produk ini ada pada kualitas rasa, estetika visual, dan kemudahan konsumsi. Target utama produk ini adalah mahasiswa berusia 18-24 tahun, mayoritasnya perempuan yang tinggal di kawasan Dayakolot sampai Bojong Soang. Kelompok ini sering mencari dessert sebagai mood booster, terutama saat sedang stres atau butuh cemilan cepat. Berdasarkan hasil kuesioner juga, frekuensi pembelian dessert berada di angka 1-2 kali per bulan dan kisaran harga yang nyaman adalah 15-25 ribu yang sesuai dengan harga dessert cup kami. Selain itu, mereka sangat responsif terhadap estetika makanan dan visual konten di media sosial. Karakteristik ini sangat cocok dengan konsep crumble cheese dessert cup, baik dari sisi rasa, tampilan maupun harga. Selanjutnya ada channels. Jadi pada slide ini kami menjelaskan saluran atau cara kami untuk menjangkau konsumen. Saluran utama yang kami gunakan adalah media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp, karena sebagian besar target pasar kami adalah mahasiswa. Mereka sangat aktif di platform tersebut sehingga konten visual seperti foto dan video produk sangat efektif untuk menarik perhatian. Selain media sosial, kami juga melakukan direct selling untuk penjualan langsung di area kampus maupun di event-event tertentu seperti bazar. Cara ini juga cukup efektif karena konsumen bisa melihat langsung produknya dan tertarik untuk mencoba. Jadi, melalui kombinasi media sosial dan penjualan langsung, kami berusaha memastikan produk kami bisa terlihat, dicoba, dan mudah dibeli oleh target market. Kemudian di sini terdapat customer relationship. Nah, di sini pada slide 6 kami membahas bagaimana kami menjaga hubungan dengan pelanggan. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Setiap pesanan masuk selalu kami balas dengan baik supaya pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Kami juga aktif berinteraksi melalui media sosial, misalnya dengan membuat polling untuk rasa baru atau repost foto dan review pelanggan. Cara ini juga membantu membangun kedekatan antara brand dan konsumen. Selain itu, kami menambahkan kartu ucapan personal di setiap pesanan sebagai bentuk perhatian kecil agar pelanggan merasa punya hubungan yang lebih personal dengan produk kami. Dengan pendekatan-pendekatan ini, kami berharap pelanggan merasa senang dan mau melakukan repeat order. Slide selanjutnya terdapat revenue stream. Pada sesi ini, kita akan membahas segmen paling krusial dari bisnis kita, yaitu revenue stream atau aliran pendapatan. Secara garis besar, sumber pendapatan kita sangat jelas, yaitu penjualan dessert cup per batch dengan 3 varian rasa unggulan, yaitu Oreo, Regal, dan Milo. Harga jual kita telah distandarisasi, yaitu 15.000 per cup untuk semua varian rasa. Ini memastikan kemudahan penetapan harga dan kalkulasi margin yang konsisten. Mari kita lihat data aktual penjualan kita selama periode 1 bulan, yaitu 1 hingga 30 November 2025. Di slide ini, kita bisa melihat 5 contoh laporan keuangan per batch penjualan. Angka-angka ini adalah representasi dari pola transaksi kita sehari-hari.
Kita lihat batch pertama mencatat 6 cup dengan total Rp90.000. Pada batch selanjutnya, kita mulai mengenakan ongkir. Contohnya, batch kedua menghasilkan Rp31.000 dari 2 cup. Sementara batch kelima yang merupakan penjualan terbesar mencapai 12 cup dengan total Rp180.000. Dari akumulasi seluruh transaksi selama bulan November, total penjualan kotor kita mencapai angka yang solid, yaitu Rp467.000. Dari data ini, kita dapat menarik dua kesimpulan penting mengenai model pendapatan kita. Pendapatan per transaksi, yaitu model utama kita adalah pendapatan per transaksi. Artinya, setiap pemasukan langsung terkait dan diukur dari penjualan satu batch cup dessert, ini adalah model yang scalable dan mudah dilacak. Pola revenue kita adalah pendapatan per transaksi atau penjualan cup per batch. Ini menunjukkan bahwa revenue kita sangat bergantung pada frekuensi dan volume pemesanan batch yang masuk. Oleh karena itu, strategi marketing kita harus fokus untuk meningkatkan jumlah batch pesanan, baik melalui promosi, bundling, atau menjaga loyalitas pelanggan. Dengan total penjualan Rp467.000 dalam periode pilot ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan atau melakukan scale up di bulan-bulan berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang key resources atau sumber daya utama yang mendukung proses bisnis kami. Pertama, dari sisi fisik, kami menggunakan bahan baku premium seperti susu, keju, dan biskuit untuk menjaga kualitas rasa. Kami juga memiliki peralatan produksi seperti mixer, kulkas, dan kompor. Selain itu, kemasan yang kami gunakan berupa cup dan packaging estetik sebagai ciri khas produk kami. Selanjutnya, untuk sumber daya manusia, kami memiliki tim produksi yang bertanggung jawab membuat dessert, serta admin pemasaran dan chat yang menangani pesanan dan komunikasi dengan pelanggan. Dari sisi intelektual, kami memiliki resep premium dan desain kemasan estetik yang menjadi identitas serta nilai unik produk kami. Dan terakhir, dari sisi keuangan, modal kerja menjadi sumber daya penting yang digunakan untuk membeli bahan baku, operasional harian, dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai key activities, khususnya proses pembuatan layer cheese pada dessert box kami. Proses ini penting karena menentukan tekstur, rasa, dan kualitas akhir dari produk yang kami hasilkan. Pertama-tama, proses dimulai dengan menyiapkan seluruh bahan dan peralatan yang diperlukan. Ini termasuk susu cair, keju oles, santan, susu kental manis, serta bahan-bahan crumble seperti Oreo, regal yang sebelumnya dicelup kopi, atau biskuit yang sudah dicelup susu Milo. Setelah semua siap, kami menyalakan panci dengan api sedang dan mulai memasukkan susu cair sebagai dasar adonannya. Kemudian kami tambahkan keju oles, sedikit santan, dan 3/4 saset susu kental manis. Semua bahan ini diaduk secara perlahan hingga benar-benar menyatu dan membentuk cream cheese sauce yang lembut, harum, dan konsisten. Sambil menunggu cream cheese sauce-nya mencapai kekentalan yang tepat, kami beralih ke proses penyiapan wadah. Dessert box disiapkan dengan keadaan bersih, lalu bagian dasar wadah diberi taburan crumble sesuai varian yang digunakan. Crumble ini berperan sebagai lapisan pertama yang memberikan tekstur renyah dan rasa yang lebih kompleks pada produk. Setelah itu, ketika cream cheese sauce-nya sudah matang, kami tuangkan lapisan pertamanya ke dalam dessert box. Lalu setelah merata, kami tambahkan lagi lapisan crumble untuk menciptakan layering yang lebih menarik dan seimbang. Proses ini diulangi kembali dengan menambahkan cream cheese sauce-nya untuk lapisan berikutnya, sehingga menghasilkan kombinasi tekstur yang bertumpuk dan terlihat rapi. Tahap terakhir adalah penambahan topping. Kami menggunakan topping seperti Oreo, regal, atau bubuk Milo untuk memberikan sentuhan akhir yang membuat tampilannya lebih menarik dan rasanya lebih kaya rasa. Setelah semua lapisan selesai disusun, dessert box ditutup dengan rapat agar higienis dan siap masuk ke proses penyimpanan atau distribusi. Jadi, secara keseluruhan, proses pembuatan layer cheese ini tidak hanya sekedar mencampur bahan, tetapi juga membutuhkan ketelitian dalam membuat cream cheese sauce, ketepatan dalam layering, dan konsistensi agar setiap dessert box ini memiliki kualitas yang sama. Slide selanjutnya itu key partnership. Kita akan beralih ke salah satu pilar utama yang memastikan operasional bisnis kita berjalan lancar, yaitu key partnership atau mitra kunci. Dalam menjalankan bisnis Dessert Cup ini, kami tidak bekerja sendirian. Kami mengandalkan mitra utama untuk menjaga kualitas produk, efisiensi biaya, dan kapasitas produksi. Mitra kunci pertama kita adalah mereka yang terlibat langsung dalam rantai pasok. Kategori ini terlibat menjadi dua sub-mitra penting.
supplier bahan baku premium. Ini adalah mitra vital kami. Dessert cup kami dikenal karena kualitas rasanya, dan ini sangat bergantung pada penggunaan bahan baku premium seperti bubuk coklat, biskuit, dan dairy produk tertentu. Kami telah mengidentifikasi dan bekerja sama dengan supplier yang dapat menjamin konsistensi kualitas dan harga terbaik. Kami berusaha mempertahankan standar premium tanpa mengorbankan margin. Aspek visual dan keamanan pengemasan adalah kunci. Mitra ini bertanggung jawab menyediakan cup yang food grade, seal penutup yang higienis, stiker branding, dan packaging yang menarik. Kami memiliki mitra yang dapat menyediakan volume besar dengan biaya yang efisien, seperti yang Anda lihat di contoh tangkapan layar toko online ini, untuk memastikan biaya per unit tetap rendah. Singkatnya, kemitraan kami berfokus pada kualitas, efisiensi biaya, dan fleksibilitas produksi. Kombinasi ini memastikan kita dapat menghasilkan produk berkualitas secara konsisten, aman, dan siap untuk scale up di masa depan. Baik, selanjutnya itu ada cost structure. Cost structure merupakan sisi pengeluaran bisnis. Yang memahami struktur biaya sangat penting untuk menentukan profitabilitas dan strategi penetapan harga kita. Fokus utama kita adalah HPP atau harga pokok penjualan. Total HPP ini mencerminkan total biaya bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan semua dessert cup yang terjual selama bulan November 2025 ini. Angka total HPP kita adalah Rp363.400. Mari kita lihat detail pengeluaran operasional yang menyusun angka HPP tersebut. Di slide ini, Anda dapat melihat 5 angka yang mewakili pengeluaran kita per batch atau per minggu selama periode tersebut. Pengeluaran operasional kita tercatat terdapat Rp66.500, Rp25.800, Rp80.400, Rp113.400, dan Rp77.300. Untuk pengeluaran ini, kami memiliki bukti fisik berupa nota dan struktur pembelian seperti yang Anda lihat di bawah. Itu masih beberapa untuk memastikan semua pengeluaran tercatat dan transparan. Selain biaya bahan baku utama, kami juga mencatat biaya operasional lain yang sifatnya terpisah dari bahan baku murni, yaitu biaya bensin sebesar Rp15.000 yang digunakan untuk keperluan distribusi atau pengantaran pesanan. Hal terpenting dari struktur biaya kita adalah identifikasi jenis biaya yang dominan. Jenis biaya yang paling dominan dalam bisnis ini adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah seiring dengan volume produksi. Dalam kasus kita, biaya variabel mencakup bahan baku utama, contohnya seperti Oreo, Regal, Milo, susu dan topping, kemasan, cup, stiker, seal, dan ongkir atau biaya distribusi. Ini adalah kabar baik karena menunjukkan bahwa kita memiliki struktur biaya yang ringan dengan biaya tetap yang minimal. Semakin banyak kita memproduksi dan menjual, semakin tinggi proporsi biaya variabel, yang artinya kita dapat dengan mudah menyesuaikan pengeluaran sesuai permintaan pasar. Strategi ini memungkinkan kita untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan minimalkan kerugian saat volume penjualan rendah dengan total HPP Rp363.400 dan pola biaya yang didominasi oleh biaya variabel. Kita telah menetapkan dasar keuangan yang efisien dan fleksibel. Langkah selanjutnya adalah fokus pada efisiensi pembelian bahan baku untuk terus menekankan angka HPP ini. Terakhir, mari kita lihat bagaimana pasar merespon produk kita melalui hasil tes market. Kami mengumpulkan review langsung dari konsumen. Responnya sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasi. Konsumen secara konsisten menyoroti 4 hal, yaitu rasanya enak dan rich, rasanya enak banget, creaminya meleleh, overall mantap. Kombinasi tekstur, mereka menyukai kombinasi rasa lembut dari krim dan gurihnya biskuit ataupun roti. Worth it dan harga terjangkau, ada yang menyebut enak tapi nggak kemahalan, mantap, dan harga worth it banget. Ini mengkonfirmasikan penetapan harga Rp15.000 sudah tepat di mata pasar. Varian unggulan, varian crumble cheese mendapat pujian khusus, disebut nugget, recommended, dan perpaduan Oreo-nya disukai. Bukti transaksi yang kami miliki, seperti yang terlampir di slide ini, menunjukkan bahwa tes market ini menghasilkan penjualan nyata dan bukan hanya feedback semu. Kami juga mendokumentasikan foto kegiatan produksi, packing, dan foto produk bersama konsumen, menunjukkan produk kami telah memasuki siklus transaksi yang sesungguhnya. Kesimpulannya, tes market ini memvalidasi 3 hal, yaitu produk laku, kualitas diterima pasar, dan harga jual tepat. Kami sudah siap untuk melangkah ke tahap scale up dengan produk yang terbukti, disukai, dan sistem biaya yang efisien. Dan di sini terdapat beberapa bukti transaksi yang sama karena itu dibeli dengan satu transaksi, tapi berbeda-beda orang. Begitu, hanya satu bukti.
Sebagai kesimpulan, bisnis Dessert Cup ini menunjukkan pondasi yang kuat dan teruji. Revenue streams yang menghasilkan total penjualan Rp467.000 didukung oleh cost structure yang didominasi biaya variabel, membuatnya efisien dan scalable. Kami menjamin kualitas produk melalui key partnership dengan supplier premium dan mitra komunitas kampus untuk fleksibilitas produksi. Yang paling penting, hasil tes market memvalidasi produk kami disukai konsumen, harganya tepat, dan siap untuk scale up di pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan potensi pertumbuhan ini dan siap melangkah ke tahap pengembangan selanjutnya. Sekian presentasi dari Yodeli, terima kasih.